Bahkan kami sampaikan, Anda pun ingin berbuat baik tidak harus dengan kami kok. Kami sampaikan di musola Anda ada, tetangga Anda ada madrasah kok, ada kiai, ada ustadz, banyak ulama di kiri kanan Anda. Tidak harus dengan kami, akan tapi membuat satu kesepakatan biarpun tidak pakai tulisan, MOU dan sebagainya. Kita perlu kesepakatan bahwasanya untuk menyempurnakan yang sudah kita mulai, kita harus membuat satu kesepakatan hati. Malam ini ada kesepakatan hati bahwasanya mungkin kajian ini berakhir, tapi kerinduan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan tidak ada berakhir. Anda niatkan, mungkin Anda selama ini baru kenal dengan sahabat saudara, setelah iktikaf ngobrol kenalan itu sahabat Anda dunia akhirat. Maka kita ingin menjadikan pertemuan kini adalah saat ini, malam ini adalah saat kita bersepakat membuat satu perjanjian hati bahwasanya kita harus saling bertemu terus menerus dalam kebaikan di dunia hingga nanti di surga. Maka harus ada amal nyata dong setelah ini. Dan itu yang selalu kami hadirkan, bahwasanya kita perlu pengikat. Tidak cukup kita hanya hadir begini, ada pengikat yang indah. Kalau mungkin bahasa sederhananya, kita harus mengadakan satu kegiatan sambil minum teh kopi bersama, minum teh bersama. Tidak hanya acara kegiatan semacam ini. Kita perlu menjalin keakraban di antara kita, kedekatan di antara kita. Dengan sesuatu yang menjadikan kita sebab bertemu, apakah bertemu ide, bertemu pekerjaan, bertemu suatu kiprah dakwah, atau bertemu apapun. Kita harus merencanakan yang demikian. Jangan sampai berlalu begitu saja seperti orang tidak pernah kenal. Perbedaan ahli dunia dengan ahli akhirat adalah sekali dia bertemu dengan seseorang di dunia, kita ingin bertemu nanti di akhirat. Makanya ustadz ahli dunia bisa saja dia menginginkan orang kaya hanya duitnya saja, bukan menginginkan orangnya masuk surga. Ini kan pengkhianat. Hanya pengen bangun masjid, bangun masjid. Contoh saja misalnya, bangun masjid, bantu masjid, yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Ustadz pengkhianat. Masa bangun masjid yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Loh ini kan ngajari nggak benar, nggak ikhlas nggak diterima, nggak dapat pahala dong. Ini pasti ustadz egois ini, ustadz hanya pengen dibilang gede masjidnya, pondoknya gede, enggak. Kalau ada orang berbuat baik bersama Anda wahai para ustadz, ketahuilah, rindukan dia untuk masuk surga. Jadi bukan yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Yang penting banyak dan ikhlas begitu. Bahkan dia berbalik sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Begitu, jangan. Yang penting banyak nggak ikhlas nggak apa-apa. Itu menunjukkan kalau ustaz tidak kenal Allah dia. Kenapa? Kita ingin menghantarkan orang kepada Allah. Bahkan kami sampaikan, Anda pun ingin berbuat baik tidak harus dengan kami kok. Kami sampaikan di musola Anda ada, tetangga Anda ada madrasah kok, ada kiai, ada ustadz, banyak ulama di kiri kanan Anda. Tidak harus dengan kami, akan tapi membuat satu kesepakatan biarpun tidak pakai tulisan, MOU dan sebagainya. Kita perlu kesepakatan bahwasanya tidak cukup sampai di sini. Seperti yang selama ini kita jalin dengan para hamba-hamba terkasih Allah, mulai dari barat dan timur. Setiap kami ke Jawa Timur ada perkumpulan dengan sahabat-sahabat terkasih Allah. Di Jawa Tengah, di Cirebon, di luar Jawa, kita selalu ada perkumpulan pertemuan yang indah. Bukan sekedar pengajian, mungkin bisa saja minum teh bersama. Di antaranya kami ajak untuk dalam membuat program besar, tapi dengan catatan, ingat, kami akan tawarkan proyek raksasa, yaitu proyek buat bangunan megah di surga, kan begitu? Yaitu proyek agar kita kaya di akhirat. Kita akan tawarkan saat ini, malam ini, untuk menjadi orang kaya di surga. Pahala terus mengalir biarpun kita sudah di dalam tanah, biarpun kita sudah dikubur, akan terus mengalir pahala-pahala. Ibadah itu ada dua macam wahai hamba Allah. Yang pertama ibadah qasirah, itu ibadah yang pahalanya hanya itu saja, dan itu bagus, itu besar. Sholat, umrah, itu hanya sebatas itu saja. Selesai umrah ya selesai sholat selesai. Tapi ada ibadahnya orang-orang cerdas adalah biarpun dia sudah meninggal masih terus mengalir, yaitu ibadah yang panjang kisahnya. Membuat program yang terus ada amalan-amalannya mengalir, seperti membangun tadi yang sampaikan masjid, pesantren, membuat program dakwah yang terus mengembangkan agama Allah, mengajak orang pada kebaikan. Maka sebanyak orang yang mengikuti kita akan jadi pahala mengalir untuk kita. Itu kerjaan orang cerdas. Kalau kita mengandalkan sholat semalam berapa rakaat Anda bisa, tapi kalau Anda bisa membawa anak-anak, mengajari orang bisa sholat, maka sebanyak mereka sholat kita mendapatkan pahala tersebut.
Tapi dengan catatan kami ajak, kita ada program mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, ada pesantren. Pesantren kita. Dan kami sampaikan bahwasanya pesantren, pendidikan, program Al-Bahjah pertama tidak ngambil bantuan dari pemerintah. Bukan karena darah pemerintah kotor, oh tidak. Sebab kami punya prinsip bahwasanya, hei para teman-teman yang berjuang dengan kami, kalau kita belum bisa membantu negara, paling tidak kita tidak merepotkan negara, tidak ngambil, itu sudah cukup. Lalu kemudian di balik siasat ini apa? Sebab yang kami rindu adalah kocek Anda yang keluar untuk sebuah perjuangan. Sehingga dengan begini Masya Allah dari Jawa Timur sampai Jawa Barat sampai luar Jawa, terus ada gerakan-gerakan berbuat baik yang kadang di luar dugaan kita, luar biasa. Maka kami ajak, ini kita tidak ada dana dari pemerintah. Ingat, dana dari pemerintah tidak ada. Bukan berarti kita jelek hubungan. Oh enggak, justru hubungan kami sangat baik. Harus kami sampaikan ini. Kenapa? Jangan sampai ada yang hadir di tempat ini lalu ingin mencoba mengucurkan dana. Saya punya peluang link untuk mengucurkan dana, saya kenal dengan pejabat ini dan sebagainya. Sudah terlanjur capek-capek nggak diterima di sini kan kasihan. Mending dikasih tahu saja. Kalau Anda ingin berbuat baik dari kocek Anda. Mungkin Anda seorang gubernur, bupati, presiden, pejabat, boleh berjuang, siapa yang larang? Tapi jangan dari duit pemerintah, dari kocek Anda. Karena yang akan saya bawa Anda, kocek Anda yang menghantarkan ke surga. Kemudian tolong dipilah antara duit zakat dan kalau zakat tidak digunakan untuk bangun pondok kita. Pondok Al-Bahjah tidak dibangun dengan duit zakat. Zakat untuk fakir miskin. Yang kalaupun masuk rumah sakit, seandainya ada dana bantuan untuk si sakit, yang menjaga tidak ada yang membantunya. Dari mana dia dapat duit? Kalau ternyata zakatnya kita gunakan untuk bangun masjid dan kita gunakan untuk bangun pondok pesantren. Jangan gunakan duit zakat untuk bangun masjid. Jangan gunakan duit zakat untuk bangun pesantren. Pesantren Al-Bahjah tidak dibangun dengan duit zakat. Kenapa? Duit zakat. Coba Anda sekarang mungkin ada dokter ke rumah sakit umum. Lihat berapa banyak orang yang di saat melihat dia jaga ibunya sambil menitikkan air mata. Kenapa? Kalau tidak dijaga siapa yang menjaga? Kalau menjaga aku pasti tidak kerja. Gak ada yang gaji dia. Iya mungkin ibunya dibebaskan biaya rumah sakitnya, tapi dia tidak ada yang menggajinya. Akankah kita gunakan uangnya untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren? Bahkan kami ingatkan, jika ada seruan zakat ternyata digunakan untuk hal-hal semacam ini, dia telah tidak peduli dengan fakir miskin. Awas fakir miskin, fakir miskin. Fakir miskin ada yang punya utang, kontrakan, gak bisa sekolah dan sebagainya. Anda pikirkan fakir miskin, fakir miskin. Apakah Anda tega membawa harta mereka untuk bangun pondok? Ini kami ingatkan di sini. Sebab Allah sudah. Ana indal munkasirati qulub. Allah bersama orang-orang lemah. Kita zalim kepada mereka. Wah, serem hukumannya dari Allah. Pakai bahasa fatwa lagi. Naudzubillah. Hati-hati. Allah bersama orang-orang lemah. Kita zalim kepada mereka akan ada hukuman untuk kita. Maka ayo tumbuhkan kasihan. Jangan, makanya kalau ternyata Anda sudah bersemangat untuk bergabung dengan kami, dengan Al-Bahjah, tolong kalau untuk pembangunan pondok pesantren dan sebagainya, dari kocek Anda, harta terbersih Anda. Adapun zakat memang kita juga punya. Kita punya badan ambil zakat akan disalurkan pada yang berhak. Ingat, di Al-Bahjah ada LAS, lembaga ambil zakat, tapi duit zakat tidak digunakan untuk pondok, bukan untuk gaji guru, bukan untuk dimakan santri, tapi untuk disalurkan kepada yang berhak. Ini perlu kami sampaikan supaya tidak ada orang yang main-main dengan hartanya orang fakir dan miskin. Bahkan Anda perlu mencari brosur, sengaja kami ingatkan. Kenapa? Mungkin sebagian ustadz tidak langsung duduk dengan fakir dan miskin. Kalau Anda duduk dengan fakir miskin, Anda akan menjerit. Ternyata mereka biarpun zakat katanya banyak tidak sampai ke mereka. Bahkan di samping pesantren besar, masjid gede pun ternyata tidak dapat. Kenapa? Duitnya dipakai bangun masjid. Duitnya dipakai bangun masjid. Kalaupun Anda termasuk ustadz yang selama ini salah menyalurkan, Allah Maha Kasih, tinggal tobat saja. Yang repot selang berhujjah. Oh gitu aja, kan ada pendapat ini dan sebagainya. Ini perlu fatwa hati nurani. Perlu harta nurani, hati nurani. Batin kita. Batin kita. Kalau Anda masih kekurangan orang fakir, besok saya bawa, saya antarkan, saya tunjukkan orang fakir dulu. Anaknya 4, gak bisa sekolah. Ibunya sakit, gak bisa berobat. Ayo, apakah setelah itu Anda rela menggunakan duit zakat untuk masjid, untuk bangun pondok? Ayo. Ini diantaranya kami hadirkan, takut kami
kelewatan ini, wah ini bahaya juga kalau belum menyampaikan. Karena biasanya heboh Ramadan zakat, zakat, zakat. Zakat juga bukan untuk kiai dan ustadz. Kalau ustadznya fakir ya berhak mendapatkan zakat karena fakirnya. Ini hati-hati, kalau wah ustadz adalah jihad di jalan Allah, semua ngaku jihad dapat zakat semuanya, habis orang fakir nanti. Tidak. Kalau ustadz pengen dapat zakat, jadilah orang fakir ya ustadz, nanti boleh menerima zakat. Ini bahaya sekali ini, makanya perlu kami sampaikan. Ini setidaknya sepele, tapi ini ada hubungannya dengan orang fakir yang jumlahnya jutaan di negeri ini. Masya Allah. Ya, jadi kemudian tidak dari duit zakat, tapi kita ada amin zakat, badan ambil zakat yang sudah resmi. Kalau Anda ingin membayar zakat itu, kalau badan ambil zakat resmi kan nanti ada peluang, ada manfaat lain berkenaan dengan urusan kewajiban Anda kepada negara. Nanti akan ada, kalau kita badan ambil zakat yang resmi. Kita sudah diresmikan badan ambil zakat kita, tapi mohon agar dipahami bahwa zakat yang disalurkan melalui Al-Bahjah LAS itu adalah bukan untuk pondok, bukan untuk karyawan, bukan untuk dimakan santri. Santri makanya ada dari Anda tadi, dari kocek Anda pribadi itu yang akan dimakan oleh para santri. Kemudian berkenaan dengan masalah ini, maka juga kami ingatkan, kami ajak Anda. Kita ada program pondok pesantren, kita tidak mau dibantu oleh Anda. Anda jangan bantu pondok. Kalau Anda membantu, sifatnya membantu ini, wah nggak enak banget. Setelah Anda membantu, mungkin Anda pergi. Maka yang kami rindukan, Anda bukan membantu, Anda bergabung dengan kami untuk sama-sama terus berjalan. Kalau membantu kan ngasih bantuan, pergi. Kan nggak enak, kita ingin bertemu hati dunia akhirat, kok bantu selesai, bantu selesai, bantu selesai. Nggak enak dong. Kita kenal, sekali kenal, terus kenal, sampai kita di surga. Siapa yang menolong? Siapa saja, bisa saja Anda menolong kami. Jangan sok, saya menolong Anda. Loh, saya ini apa? Kayak punya surga, saya tidak punya surga kok. Justru kebersamaan kita untuk saling tolong menolong. Mungkin ada di antara kita yang kepleset, nggak terima teman kita. Kalau kita ini bertujuh, kita berdua kok, naudzubillah kepleset, yang lima mesti nolong. Ya Allah, itu sahabatku kenapa kok kepleset? Ditolong kita. Ayo seperti itu yang kita rencanakan berbuat baik. Jadi Al-Bahjah ada pesantren, kita juga ada beberapa media, stasiun radio resmi, bukan abal-abal, ada beberapa. Di Kota Batam ada, di Banjarmasin ada, di Bogor, di Mata Majar, di Pontianak, di mana banyak kita ada stasiun, di Brau sana, di Kalimantan mana sih, utara atau timur sana, ada semuanya. Jadi ada beberapa, kemudian ada Al-Bahjah TV dan sebagainya. Pesantren-pesantren itu bangun mulai dari Jawa Timur, Blitar, Tulungagung, Malang, Blitar, Tulungagung, sampai Bogor, lompat ke Batam, nanti Pekanbaru, nanti ke Pontianak, dan itu ada. Jadi itu semua adalah dari kocek hamba-hamba Allah. Kami ajak Anda untuk itu. Tapi dengan catatan yang sudah kami sampaikan kemarin, tolong bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru di kampungnya, di masyarakatnya, jangan memutus hubungan dengan gurunya, hanya ingin bergabung dengan kami. Ini justru yang terpenting untuk kami sampaikan. Kami tidak ingin Anda bergabung dengan kami dengan syahwat hawa nafsu. Hanya karena terpesona malam ini lalu ikut, lalu Anda tinggalkan guru Anda, wah Anda rusak kalau begitu. Saya merusak Anda. Justru dihadirkan majelis ini untuk menjadikan Anda semakin dekat dengan guru-guru Anda. Khususnya ustadz-ustadz di kampung Anda. Bahkan mungkin kalau Anda tidak punya uang lebih, hanya uang misalnya hanya 100.000, lebih baik Anda berikan kepada ustadz di kampung Anda daripada Anda berikan ke Al-Bahjah. Biar yang bantu Al-Bahjah yang lainnya. Tolong nih ustadz-ustadz kampung yang sudah punya ikatan dengan guru, tolong semakin erat. Jangan hanya ingin bergabung dengan kami, lalu Anda putus dengan guru Anda. Itu namanya Anda pengkhianat. Nanti saya juga dikhianati oleh Anda. Misalnya, mohon maaf misalnya, Anda sudah biasa dengan guru Anda membantu setiap bulan 1 juta. Tak taunya dengar seruan kami, lalu Anda bagi 500 untuk guru Anda, 500 ke saya. Enggak. Biarkan 1 juta tetap untuk guru Anda. Terus untuk Al-Bahjah untuk kami apa? Ya selain dari itu. Berapa? Ya terserah, 50.000 juga boleh, 100 juta juga boleh. Yang penting jatah untuk guru Anda jangan Anda kurangi. Gitu loh ya. Ya jangan dengan hawa nafsu, hamba Allah. Beribadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Dan guru itu penting sekali. Jangan gampang terpesona dengan yang baru-baru. Wah, guru Anda yang mengajari Anda sholat, mengajari Anda wudhu, yang menyolati kakek Anda waktu meninggal, ibu Anda waktu meninggal, itu yang harus Anda perhatikan. Yang mengajarkan Anda, anak-anak Anda sholat. Ini kami sampaikan pada pertemuan yang lalu agar kita tidak sombong karena duduk dengan guru masyhur. Ini bahaya juga. Jadi ayo, mungkin apa yang Anda miliki saat ini? Hei orang kaya,
Jadilah Anda orang kaya di akhirat nanti. Ayo berbuat. Dan alhamdulillah dari barat dan timur, hamba-hamba terkasih Allah yang diberi oleh Allah kekayaan, mereka dengan sukarela menggunakan kekayaannya untuk membangun sesuatu yang besar di akhirat nanti. Pondok berjalan, bangunan pondok ada di mana-mana. Maka Anda jangan ketinggalan yang kaya. Jangan nunggu esok hari, Anda bisa menghubungi dengan tim. Buya, saya punya gedung megah mau diapain? Nanti kita undang santrinya. Saya punya tanah lebar untuk apa? Bismillah. Ayo, saya punya, ayo bismillah. Ini harus ada ikatan. Jangan sampai ibadah hanya di sini saja, di sini sholat. Bukan. Kita pengen ibadah yang besar, pahalanya terus mengalir dan mengalir untuk kita. Ayo bawa terbang pikiran Anda kepada simpanan tabungan Anda, aset-aset Anda, tahta Anda, peluang-peluang Anda untuk membantu perjuangan. Ayo bawa ke sana untuk kita hantarkan kepada Allah Subhanahu, untuk kepada perjuangan Allah Subhanahu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Ini adalah terakhir pertemuan, semoga setelah ini ada yang kecandol, dan biasa setiap majelis ini adalah perlu yang begini. Sebab kita menemukan, kata guru mulia kami, setiap orang itu hatinya rindu berbuat baik untuk menjadi mulia di akhirat. Cuman kadang dia bingung cara memulainya itu bagaimana. Terus caranya bagaimana? Sehingga ada orang punya aset kekayaan yang banyak, dia bingung. Mau diapain ini? Mau berbuat baik gimana sih? Sehingga berbuat baiknya hanya kecil-kecil. Padahal di saat diajak berbuat baik dengan benar yang besar, mereka bersemangat. Kemudian juga perjuangan di Pondok Pesantren Al-Bahjah adalah, kalau Anda ingin bergabung, Anda harus menjadi sesepuh yang bisa melihat semuanya. Proses berputarnya keuangan, dilihat nggak ada. Saya tidak megang duit. Kami tidak megang uang. Uangnya sudah ada yang megang dan dikontrol oleh tim. Jadi nggak ada. Kalau duit masuk ke kocek kami itu bahaya. Anda tidak berani nanya, dipakai apa nanti? Wah, bengkel tanya kan kurang ajar, tanya kiainya. Kiai duitnya kemarin, Buya duitnya kemarin, nggak ada. Kami tidak membawa uang, dan inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwasanya biarkan uang itu dipegang ahlinya, dipantau keluar masuknya keuangan harus diketahui dengan jelas. Kenapa? Ini adalah amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo bergabung Anda. Hari ini perjuangan harus serius. Anda jangan egois, jangan yang penting anak Anda selamat. Tidak cukup. Tanda ketulusan Anda ingin menyelamatkan anak Anda adalah kerinduan Anda untuk menyelamatkan anaknya orang, dan menyelamatkan anaknya orang yang paling mudah adalah dengan bergabung dengan program kemuliaan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.